Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Tommy Abu Zairi, ST MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Benam 03. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul Gunawan dengan NPM 1906354356 akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Berangkas RFID dengan password berbasis waktu. Bahasan kali ini akan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan, dilanjutkan metode pelaksanaan, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Sejak 2019, pencurian sertifikat rumah kembali marak. Tak tanggung-tanggung, hingga miliaran rupiah masyarakat dirugikan akibat pencurian ini. Sertifikat hasil curian tersebut kemudian akan dibaliknamakan sehingga secara tertulis dan diakui oleh negara kepemilikan rumah tersebut sudah beralih. Dan tentunya ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa solusi yang pernah diterapkan diantaranya adalah penggunaan Safe Deposit Box atau STB. STB sudah banyak ditawarkan oleh bank-bank swasta maupun bank negeri, di mana kita dapat menyimpan sertifikat dan surat tanah penting lainnya kepada bank. Akan tetapi, literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rendah menjadikan STB kurang begitu diminati. Saran lain yang pernah diterapkan adalah dengan membeli berangkas secara pribadi. Namun, terdapat satu kelemahan dalam berangkas ini, yaitu password yang digunakan untuk mengakses dan membuka berangkas ini adalah statik, sehingga pada saat membuka kita dapat dimata-matai. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi untuk menciptakan BRAF2, berangkas RFID dengan password berbasis waktu. BRAF2 diciptakan dengan tujuan untuk memberikan keamanan ekstra sebagai tempat penyimpanan dengan akses kartu RFID dan password yang berfungsikan waktu. Metode pelaksanaan. Alur pelaksanaan yang penulis lakukan hingga terciptanya prototipe BRAF2 adalah dimulai dengan studi literatur, kemudian perancangan desain alat. Setelah itu penulis mensimulasikan rancangan alat penulis dalam software. Setelah jadi, kemudian penulis melakukan fiksasi desain rancangan dan terakhir membangun prototipe secara asli. Konstruksi dari prototipe BRAF2 diantaranya adalah terdiri dari Arduino Uno sebagai microcontroller utama, RFID MFRC 522 sebagai RFID reader. Kemudian yang ketiga, buzzer sebagai alarm. Yang keempat, penulis menggunakan adaptor sebagai sumber kelistrikan. Kemudian 4x4 keypad untuk menerima input password dari pengguna. Yang keenam, 16x2 LCD yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Penggunaan servo motor SG90 sebagai door lock system, dan terakhir penggunaan RTC DS1302 sebagai pewaktuan secara real time. Dan terakhir, pembungkusan box dilakukan dengan material karton dan kardus. Berikut merupakan skema rangkaian dari BRAF2. Dari paling atas kita dapat melihat keypad 4x4 yang dihubungkan secara digital dengan Arduino. Kemudian terdapat RFID reader MFRC 522 sebagai RFID reader untuk membaca RFID pengguna. Kemudian terdapat servo yang dihubungkan dan diatur secara PWM oleh Arduino sebagai door lock system berangkas. Kemudian terdapat pula DS1302 sebagai pewaktuan real time. Dan terdapat 2 buah aktuator berupa LCD untuk menampilkan informasi dan buzzer sebagai alarm. Dan berikut merupakan kode program BRAF2. Baris 1 sampai dengan baris 7 merupakan sintaks yang digunakan penulis untuk menginclude library yang digunakan. Baris 9 sampai dengan 14 adalah sintaks yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang akan digunakan di bawah.
16 sampai dengan 19 merupakan pendefinisian pin-pin yang akan digunakan, seperti buzzer pada pin 1, servo pada pin 9. Reset RFID reader adalah di A0 dan slave select dari RFID reader adalah pada pin 10. Kemudian pada line 22 sampai dengan 29 merupakan sintaks yang digunakan untuk menginisialisasi penggunaan dari keypad. Line 31 sampai dengan 35 merupakan pembuatan objek dari library yang dibuat dan digunakan. Line 37 sampai dengan 43 merupakan inisialisasi nilai awal dari variabel yang akan digunakan. Pada void setup, terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama, mengatur buzzer sebagai output. Kemudian, mengatur servo dan dikontrol melalui servo pin atau servo nomor 9. Kemudian memulai LCD. Setelah itu, menghapus seluruh karakter yang berada pada LCD sebagai permulaan awal. Kemudian memulai komunikasi SPI dengan MFRC 522 dan menulis posisi servo pada posisi 90 derajat. Kemudian memberikan delay selama 2 detik sebagai stabilizer kepada servo. Pada void loop kemudian kita akan memanggil access ID, di mana access ID merupakan fungsi yang akan mengembalikan nilai 1, -1 atau 0 berdasarkan keterbacaan RFID. Jika RFID terbaca dan benar, maka akan memberikan nilai 1 pada variabel cardStat. Apabila terdapat RFID dan salah, memberikan nilai -1, dan apabila tidak terdapat RFID, akan memberikan cardStat bernilai 0. Ini merupakan sintaks if else, di mana jika cardStat bernilai 1 atau RFID ada dan benar, maka kemudian akan mengecek lagi apakah pengguna telah 3 kali melakukan kesalahan. Jika tidak, maka nilai RTC waktu real time akan diupdate. Kemudian nilai tersebut akan di-convert menjadi string. Dan kemudian Arduino akan menyusun password yang tepat untuk setiap menitnya. Setelah itu, Arduino akan membaca input password dari pengguna dan kemudian akan mencetaknya. Akan tetapi, jika pengguna telah 3 kali salah, maka akan memblokir dan menyalakan alarm. Jika pembacaan dari akses ID tadi adalah -1 atau RFID ada tetapi tidak sesuai, maka LCD akan ngeprint akses ditolak. Dan jika dari cardStat atau tidak ada RFID, maka LCD akan menuliskan silahkan masukkan kartu Anda. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan video simulasi dari prototipe Brav2. Brav2, perangkas RFID dengan password berbasis waktu. Brav2 memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah layar LCD yang akan menampilkan informasi kepada para pengguna. Kemudian terdapat tempat untuk meletakkan kartu RFID pengguna. Yang ketiga adalah keypad untuk memasukkan password pengguna. Yang keempat, terdapat pula pegangan atau handle untuk membuka Brav2. Dan yang terakhir, terdapat alarm apabila terjadi indikasi kemalingan. Untuk mengoperasikan Brav2, hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah memasukkan kartu RFID yang dimiliki. Setelah itu, tampilan di LCD akan berubah dan menampilkan jam pada saat ini serta meminta 6 buah digit password. Password yang telah penulis atur adalah 1JJMM2, di mana JJ merupakan 2 digit jam pada saat ini, yaitu 10, dan MM merupakan 2 digit menit pada saat ini. Sehingga, kombinasi password yang dibutuhkan untuk membuka pada saat ini adalah 110422. Setelah kita menginputkan 6 buah password, kita kemudian menekan tombol pagar untuk membuka. Setelah itu, status akan berubah menjadi open. Setelah open, kita sudah tidak menggunakan RFID dan dapat kita ambil. Setelah open, kita juga dapat membuka. Setelah mengambil barang yang kita inginkan, kita kemudian dapat menutup kembali. Untuk menguncinya, kita hanya perlu menekan tombol pagar. Kemudian, Brav2 akan menampilkan pesan seperti awal, di
di mana meminta pengguna untuk memasukkan kartu RFID-nya. Dan berikut merupakan karakteristik dari prototipe Brav2. Yang pertama, tegangan input yang dibutuhkan untuk menghidupkan prototipe Brav2 adalah sebesar 220 volt listrik AC. Kemudian, massa dari Brav2 adalah 200 gram. Dan dimensi dari prototipe Brav2 adalah sebesar 30 cm dikali 20 cm dikali 20 cm. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Brav2 dilengkapi dengan dua pengaman, yaitu RFID dan password yang berfungsikan waktu. Brav2 hanya dapat memberikan akses kepada RFID yang sudah diprogram sebelumnya. Apabila salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka Brav2 akan menghidupkan alarm. Saran pengembangan prototipe Brav2 ke depannya. Yang pertama, dapat diterapkan penggunaan data logging pada RFID yang digunakan. Kemudian, prototipe Brav2 sangat dapat dikembangkan menjadi pembuatan brankas yang sesungguhnya. Yang ketiga, sistem dari Brav2 dapat diterapkan pula pada mesin-mesin ATM dan mesin-mesin finansial lainnya, di mana magnetic strip ataupun chip dapat dikombinasikan dengan password yang berfungsikan waktu secara real time. Sekian presentasi dari penulis. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.